Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifatul Azizah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 9312-03920 kelas HESB akan mempresentasikan implementasi Pancasila. Pancasila pertama kali disebut dalam sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Tepatnya pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Maka lahirlah Pancasila. Meskipun saat Orde sempat disalahgunakan, tetapi pada zaman sekarang Pancasila digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai landasan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat Indonesia sadar bahwa Pancasila itu sangat penting. Mereka mengimplementasikan Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sekarang, setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasan dan menjalani kepercayaan masing-masing. Masyarakat ini dapat menjalani kepercayaannya dengan tenang tanpa gangguan toleransi. Di sila ini, masyarakat juga diminta agar tidak menistakan agama lain dan harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antara satu dengan yang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Selain itu, juga kesetaraan dalam kehidupan yang layak, hak politik, hukum, dan semua hal yang diatur di undang-undang tanpa melihat suku dan ras warga Indonesia tersebut. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini, semua warga Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan negara kita, seperti melakukan tindakan terorisme, intoleransi, gerakan separatis, dan hal-hal yang serupa. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tetap menjaga keutuhan negara kita. Kita harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat memecah belah negara kita. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat dilihat bahwa banyak sekali kasus ataupun masalah yang terjadi di negara kita yang menunjukkan penurunan sila keempat ini. Contohnya, banyaknya kasus sengketa pilkada yang harus berakhir di MK. Hal ini semakin parah karena masyarakat disuguhkan oleh matinya sikap dalam menghormati pendapat orang lain. Demokrasi dan rasa legowo di hati para pihak yang kalah seolah-olah sudah mati sejak lama. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati segala keputusan yang telah dirundingkan bersama. Meskipun kalah, kita harus lapang dada dalam menerima apapun hasilnya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ini dapat dilihat bahwa tujuannya adalah agar seluruh warga negara Indonesia mendapat kesejahteraan dan keadilan yang merata. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan keamanan dan hukum yang seutuhnya, dan semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara. Meskipun banyak orang maupun pihak yang ingin memecah belah negara kita dengan mengganggu nilai-nilai Pancasila, kita tidak boleh goyah. Kita harus berpegang teguh pada Pancasila yang menyatukan Indonesia yang sangat luas. Nilai-nilai Pancasila hasil kerja para leluhur kita yang ingin Indonesia dapat hidup dengan damai dan tentram. Kita sebagai anak muda harus bisa selalu menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila agar tidak pudar karena budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia. Apalagi sekarang, ancaman datang dari mana saja, bisa saja dari internet, paham tidak benar, dan lain-lain. Implementasi Pancasila sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Bila kita menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan bersama, maka dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan diri sendiri maupun oleh orang lain.
Oleh karena itu, kita tidak boleh untuk selalu melandaskan Pancasila dan tetap menjaga keutuhan nilai Pancasila itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.